Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Putra, NPM 1975 10579. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasa Fitri, NPM 1975 1007, Prodi Kriminologi semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizga Dwi Novianti, NPM 1975 10 322. Saya jurusan Kriminologi 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nofrianto, NPM 1975 0394, Prodi Kriminologi semester 4. Baiklah, pada video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada pada mata kuliah penologi, yakni yang pertama pengertian penologi, yang kedua ruang lingkup penologi, yang ketiga mengapa mahasiswa kriminologi harus belajar penologi, dan yang keempat mazhab-mazhab penologi. Iya, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian penologi. Istilah penologi dapat ditelusuri dari kata penos atau logos, yaitu penos yang artinya kesaktian, penderitaan atau hukuman, sedangkan kata logos artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana atau pemidanaan atau penghukuman dengan merupakan ilmu terapan ataupun pelaksanaan pemidanaan. Ya, yang kedua yaitu ruang lingkup penologi. Ruang lingkup penologi tidak hanya meliputi satu negara pada kurun waktu tertentu. Penologi juga disebut sebagai politik kriminal, yang tidak hanya mempelajari kelemahan yang ada pada perundang-undangan suatu negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah tanpa batas waktu. Juga tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tapi yang di luar pidana juga luas. Nah, pertanyaannya, mengapa sarjana kriminologi itu harus mempelajari ilmu penologi? Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu apa kaitannya ilmu penologi dengan ilmu kriminologi. Nah, di sini saya jelaskan. Penologi merupakan bagian dari bidang studi kriminologi. Oleh karena itu, antara penologi dan kriminologi merupakan disiplin ilmu yang koheren. Ini minimal bisa dilihat dari dua hal, yaitu dari sisi paradigma modern positifisme dan dari sisi postmodernisme. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari sisi paradigma modern positifisme. Teori kriminologi yang menjelaskan realitas kejahatan adalah dasar dan bentuk dari metode penghukuman atau pembinaan pelanggaran hukum. Nah, yang kedua kita lihat lagi dari sisi postmodernisme, yaitu pewacanaan tentang kejahatan sekaligus merupakan pewacanaan pengendalian kejahatan dan penghukuman. Kemudian dalam kajian kriminologi sendiri terdapat proses pembuatan hukum, pembentukan dan reaksi terhadap pelanggaran hukum, yang mana dalam kajian reaksi terhadap pelanggaran hukum besar kaitannya dengan penologi sendiri. Nah, berikutnya kita akan masuk ke mazhab. Nah, pertama ada mazhab retribution atau pembalasan. Nah, menurut Becker didasarkan gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana sebab manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan ini dapat dibagi atas dua bagian utama, yaitu teori pembalasan dan teori penderitaan atau penebusan dosa. Nah, tujuan dari dua teori ini untuk adanya kesamaan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Teori retribution membebankan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan ganjaran atau mengandung unsur derita. Yang kedua, deterrence atau pencegahan. Pandangan ini melihat hukuman sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Inti dari pemikiran ini adalah bahwa hukuman yang menimbulkan derita tidak dapat dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa lebih banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya hukuman.
Teori ini digolongkan ke dalam dua jenis, yakni general deterrence atau upaya untuk menakut-nakuti orang yang belum pernah melanggar hukum. Kedua, special deterrence atau upaya untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang telah atau sedang dihukum agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Yang ketiga, rehabilitation. Pandangan ini lebih menekankan kepada cara atau upaya untuk mengamankan masyarakat dengan mengubah kepribadian pelaku, sehingga dapat mengubah pelaku dan menjadikan pelaku anggota yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif. Tentang mazhab incapacitation atau teori pelemahan. Dalam teori ini, hukuman mengacu pada pola pikir bahwa keterampilan pelaku kejahatan atau kemampuan pelaku kejahatan itu harus dikurangi atau dilemahkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemenjaraan, di mana penjara sebagai dinding pemisah antara pelaku kejahatan dan juga masyarakat. Di dalam penjara ini pula pelaku kejahatan itu dapat dibina dan dibimbing agar mempunyai keterampilan lain yang lebih positif, sehingga apabila mereka sudah keluar, mereka memiliki kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang layak. Mazhab incapacitation ini juga berkaitan tentang model penjagaan, karena model ini memandang bahwa perilaku kejahatan tidak akan berubah melalui penjara, namun penjara dapat menjadi batas waktu agar pelaku kejahatan itu tidak melakukan aksinya lagi, di mana masyarakat pun merasa aman jika pelaku kejahatan itu sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Yang kelima, ada mazhab restoration atau teori restorasi. Teori ini mengangkat kerugian yang disebabkan oleh pelaku kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku kejahatan dalam situasi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk berkompensasi kepada korban dan untuk membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan dari teori restorasi ini adalah komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah menekankan pada proses yang memberikan hasil maksimal antara pelaku dan korban. Nah, bagi kamu yang masih bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa, ayo bergabung bersama kami di jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau. Tapi, kenapa harus kriminologi dan kenapa harus di UIR? Nih, aku jelasin. Pertama, kriminologi merupakan jurusan yang masih langka. Oleh sebab itu, cuma bisa ditemukan di 3 kampus, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Islam Riau. Yang mana jurusan kriminologi di UIR juga sudah berakreditasi B dan merupakan satu-satunya kampus dengan jurusan kriminologi di Pulau Sumatera. Dan tentunya, kriminologi juga memiliki prospek kerja yang luas loh. Emang apa saja sih prospek kerjanya? Lulusan kriminologi sangat dibutuhkan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tapi bukan hanya itu saja loh. Lulusan kriminologi juga bisa berkarir di lembaga lain seperti Komnas HAM, KPK, BIN, BNPT, BNN, dan lainnya. Selain itu juga, bagi kamu yang terkendala dengan keuangan, jangan khawatir, karena UIR juga menyediakan beasiswa seperti bidik misi provinsi, KIP kuliah, LPZ UIR atau zakat, dan masih banyak yang lainnya.